Cahaya di tengah gelap. Lihatlah dia, Sujin, duduk di puncak kota, di rooftop cafe yang gemerlap. Tawanya terdengar paling lepas, dibalut crop top yang berani dan celana kulit yang memancarkan kepercayaan diri. Dia adalah magnet. Teman-temannya terpesona, seperti biasa. Dia adalah sang influencer, sang penari freelance dengan aura ceria yang menular. Gayanya memikat, energinya tak terbatas. Inilah Sujin yang dikenal dunia. Cahaya yang ia bangun sendiri. Tapi perhatikan lebih dekat. Saat seorang temannya beralih untuk mengambil minuman, tawa itu berhenti sepersekian detik. Senyumnya masih ada, namun matanya beralih menatap hamparan lampu kota di bawah. Ada jeda, hening yang singkat namun terasa berat. Dalam sepersekian detik itu, cahaya di matanya goyah. Karena di balik jutaan likes dan jadwal menari yang padat, Sujin menyimpan rahasia. Di balik fasad yang berani itu, ada rasa takut yang mencengkeram. Takut dilupakan saat algoritma berganti. Takut gagal saat setiap gerakan tarinya dinilai oleh ribuan mata. Takut jika suatu hari, semua ini menghilang. Ketakutan terbesar seorang kreator. Kehilangan cahaya yang telah ia perjuangkan seorang diri. Helaan napas singkat, tak terlihat. Lalu, dia berbalik. Suara tawa ceria kembali. Senyum itu terpasang lagi, lebih lebar dari sebelumnya, lebih memikat. Dia mengangkat gelasnya. Pertunjukan harus terus berjalan. Karena di dunia Sujin, berhenti bersinar bukanlah pilihan. Bahkan jika penonton satu-satunya yang paling sulit ia yakinkan adalah dirinya sendiri. Di dalam studio tari yang dingin, hanya pantulan dirinya di cermin yang menjadi saksi. Sujin berlatih, keringat membasahi dahinya. Setiap gerakan adalah perjuangan. Ia sedang mempersiapkan diri untuk festival seni jalanan. Sebuah panggung yang bisa membawanya lebih dekat pada mimpinya. Pop, ia jatuh, tapi bangkit lagi. Senyum getir menghiasi wajahnya. Ia tertawa, menertawakan kecanggungannya sendiri, atau mungkin menertawakan ekspektasi yang membebaninya. Satu persatu, penari lain pulang. Studio menjadi hening, hanya desahan AC yang terdengar. Sujin masih di sana, menatap pantulannya. Kelelahan bukan hanya fisik, tapi juga mental. Lalu, perlahan, bahunya mulai bergetar. Air mata mengalir tanpa suara, membasahi pipinya yang kotor oleh keringat dan sedikit debu. Tangisan diam, tanpa isak, hanya tetesan yang jatuh. Ia ingin lebih dari sekadar label influencer seksi. Ia ingin menari bukan hanya untuk memamerkan bentuk tubuhnya, tapi karena ia memiliki sesuatu untuk disampaikan. Sebuah cerita, sebuah pesan. Dengan jari yang gemetar, ia meraih lipstik merah dari tasnya. Di cermin yang berembun, ia menulis, setiap huruf adalah deklarasi. Kata-kata itu terukir jelas, aku bukan hanya tubuh, aku cahaya. Ia menatap pantulannya lagi. Kali ini, bukan dengan lelah atau air mata, melainkan dengan api di matanya. Api tekad, api kebenaran. Ia mungkin akan jatuh lagi, ia mungkin akan menangis lagi. Tapi ia tahu, di balik setiap tarian, di balik setiap sorotan, ia adalah cahaya. Dan cahaya itu akan bersinar. Malam kota berdenyut, menjadi panggung sempurna bagi Sujin. Lampu-lampu jalanan bagai sorotan alami saat ia merekam konten. Membiarkan karismanya bersinar di tengah hiruk pikuk. Senyumnya, gerakannya, semuanya tampak effortlessly chic. Direkam oleh ponselnya untuk konsumsi ribuan mata. Ia adalah maestro di panggung urban ini, seorang ratu di dunia digitalnya sendiri. Di antara keramaian itu, sebuah lensa kamera lain mengarah padanya. Bukan ponsel, tapi kamera profesional yang dipegang seorang pria dengan tatapan tajam. Ye Hao, seorang videografer dokumenter. Ia bukan tertarik pada kilauan permukaan, melainkan pada kedalaman. Ia memotret Sujin saat tawa riangnya menggelegar, namun juga saat jeda sesaat, ketika senyum itu sedikit memudar, memperlihatkan gurat lelah yang tersembunyi. Akhirnya, lensa itu turun. Ye Hao mendekat, bukan sebagai penggemar, melainkan seorang pengamat. Kamu punya cahaya, katanya,
Suaranya tenang namun penuh makna. Cahaya yang tak bisa direkayasa, kata-kata itu menembus pertahanan Sujin. Melampaui persona yang selalu ia kenakan. Bukan pujian akan kecantikannya. Bukan tentang likes, melainkan tentang esensinya. Sujin tersenyum. Bukan senyum yang ia latih untuk kamera, bukan senyum yang ia pakai untuk dunia. Ini adalah senyum yang tulus, kecil, namun penuh makna. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dilihat. Dilihat sebagai jiwa, bukan sebagai influencer. Dilihat sebagai manusia, bukan persona. Sebuah cahaya baru mulai berpendar, bukan dari sorotan publik, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Hari yang dinanti telah tiba. Festival seni jalanan bergemuruh dengan energi, ribuan mata menanti di panggung utama. Sujin berdiri di belakang panggung, mengenakan outfit panggung yang berani dan glamor, berkilauan di bawah lampu sorot yang mengintip. Jantungnya berdebar, bukan hanya karena adrenalin, tapi karena sebuah keputusan yang baru saja ia buat. Ia memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam. Di detik-detik terakhir, ia memutuskan. Koreografi yang sudah ia latih berbulan-bulan, yang dirancang untuk memikat dan membuat penonton terpukau, ia singkirkan. Sebagai gantinya, ia akan menari dengan gerakan yang lebih personal, lebih mentah, lebih emosional. Gerakan yang lahir dari luka-lukanya, dari tawa-tawa sunyinya, dari keberanian yang baru ia temukan untuk menjadi dirinya sendiri. Namanya dipanggil. Sujin melangkah ke panggung, cahaya membanjiri dirinya. Ribuan pasang mata menatap, ia menari. Setiap gerakan adalah kata-kata yang tak terucap. Setiap putaran adalah air mata yang tertahan. Setiap lompatan adalah harapan yang membuncah. Ia tidak menari untuk memikat, ia menari untuk menyampaikan. Tentang ketakutan dilupakan, tentang keinginan untuk dilihat seutuhnya, tentang perjuangan seorang jiwa yang mencari cahayanya sendiri. Saat tarian berakhir, keheningan menyelimuti sejenak. Sebelum pecah menjadi riuh tepuk tangan, Sujin berdiri di sana, napas terengah-engah. Air mata berlinang, namun kali ini, itu adalah air mata kelegaan dan kemenangan. Ia melihat Ye Hao di antara kerumunan, tersenyum kecil. Ia telah menari dengan jiwanya, dan mereka melihatnya. Cahayanya tidak akan pernah lagi direkayasa. Ia adalah Sujin, dan cahayanya kini bersinar, murni dan tak terpadamkan. Pertunjukan telah usai. Riuh tepuk tangan dan sorak-sorai perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang damai. Sujin duduk di pinggir panggung yang kini remang, kakinya menggantung bebas. Wajahnya masih basah oleh keringat, namun kini dihiasi oleh senyum tulus yang memancar kelegaan dan kebahagiaan. Energi yang ia curahkan di atas panggung kini bertransformasi menjadi ketenangan yang mendalam. Sebuah bayangan mendekat. Ye Hao. Ia duduk di samping Sujin, menyerahkan ponselnya. Di layar, ada cuplikan video penampilannya. Bukan video yang diedit sempurna dengan filter dan angle terbaik, melainkan rekaman mentah, jujur, yang menangkap setiap emosi, setiap getaran jiwanya. Sujin melihat dirinya menari, melihat sosok yang ia kenali namun juga sosok yang baru ia temukan. Ye Hao menatapnya. "Kamu bukan hanya cahaya di tengah gelap," katanya. Suaranya pelan, penuh ketulusan. "Kamu cahaya yang membuat gelap jati indah." Kata-kata itu menembus relung hati. Sujin, bukan hanya pengakuan akan bakatnya, tapi pengakuan akan esensinya, akan perjuangannya, akan setiap bagian dirinya yang rapuh dan kuat. Sujin tertawa. Kali ini, tawa itu berbeda. Tidak ada paksaan, tidak ada topang, tidak ada rasa takut. Ini adalah tawa yang lahir dari kedalaman jiwanya. Tawa seorang wanita yang akhirnya menerima dan merayakan siapa dirinya. Ia tahu, dalam setiap langkah tarian, dalam setiap tatapan tulus yang ia bagikan, ia telah menjadi versi terbaik dirinya. Cahayanya kini bersinar paling terang, bukan untuk dunia, tapi untuk dirinya sendiri.